Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Rudi Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah elektronika. Perkenalkan, nama saya Rifan Rafael Sembiring dengan NIM 121430087 dari Program Studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Pada video ini saya telah melakukan 10 simulasi sensor menggunakan Tinkercad. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan peer sensor. Nah, pin sensor ini dia fungsinya adalah untuk mendeteksi pergerakan yang ada di sekitarnya. Bisa kita run di sini. Nah, dengan kode sebagai berikut. Pin sensor ini ketika nantinya terlihat ada pergerakan, maka akan menghasilkan output bunyi karena disambungkan dengan piezo itu. Oke. Selanjutnya saya membuat simulasi flex sensor. Bisa langsung di run. Nah, flex sensor ini adalah sensor lekukan yang biasanya bisa digunakan di sarung tangan untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti tunarungu dan tunawicara. Nah, pada di sini ketika dia telah saya atur, ketika dia flexnya itu kurang dari 25, outputnya itu dia akan menghasilkan kata-kata good morning. Nah, karena else-nya, karena tadi kalau kurang dari 25 dia akan good morning. Ketika ditekuk dan di sini nilainya mencapai 6 berarti itu adalah sudah lebih dari 25, kurang dari 25, maka nilainya itu akan menjadi good afternoon. Karena dia tadi kan kurang dari 25. Kalau yang tadi kan pada saat dia lurus ini 33 nilainya, makanya dia mendapatkan output dari good morning. Gitu. Oke, selanjutnya saya membuat moisture sensor atau sensor kelembapan. Nah, sensor kelembapan ini dia untuk mengecek seberapa lembab lingkungannya kita yang ada di sekitar ini. Nah, ini bisa setelah di run, ini bisa diatur kelembapannya. Ketika dia sedikit lembab, maka di sini dapat dilihat lampu LED warna merah akan menyala. Ketika kelembaban itu cukup tinggi, maka di sini dideteksi dengan lampu LED berwarna biru. Gitu. Oke, yang keempat saya membuat tilt sensor atau sensor kemiringan. Tilt sensor ini biasanya digunakan untuk mengukur kemiringan. Nah, cara kerjanya, ketika dia mengalami kemiringan, maka LED di sini akan menyala berwarna merah. Oke. Selanjutnya saya membuat simulasi force sensor atau sensor tekanan. Nah, mungkin tekanan ini juga sensor tekanan ini bisa digunakan untuk melihat tekanan airnya. Seperti tekanan air maksudnya. Nah, dengan ini sudah di run. Nah, ketika dia sebentar. Ketika dia tekanannya sampai dengan 10 Newton di sini mentok. Nah, di sini LED-nya berwarna merah. Nah, ketika kurang dari 10 kurang dari 5 dia akan sedikit redup dan kalau misalkan tekanan tidak ada, LED-nya tidak menyala. Selanjutnya saya membuat sensor gas atau sensornya untuk deteksi kayak karbon dioksida, karbon monoksida seperti itu. Nah, dengan codingannya sebagai berikut. Setelah di start, nah sensor ini mendeteksi keadaan gas di lingkungan kalau misalkan diaplikasikan dalam lingkungan. Nah, sensor gasnya itu adalah yang ini. Nah, ketika asap atau gas berbahaya itu jauh dari sensor ini, maka di
LCD ini menampilkan safe dan clear ketika mulai mendekati. Nah, ketika jauh juga LED yang warna biru bernyala, warna hijau yang bernyala. Ketika mendekati dari sensor gas ini, nah, terdapat peringatan dan diharuskan untuk evakuasi. Dan LED yang menyala juga LED berwarna merah. Nah, di sini juga terdapat sensor piezo yang membantu untuk memperingati untuk segera evakuasi. Oke. Yang selanjutnya adalah temperatur sensor atau sensor suhu. Nah, di sini bisa di start simulasi. Nah, ketika temperaturnya ini kecil, LED LED hijau yang menyala ketika temperatur semakin tinggi mendapatkan peringatan, LED merah menyala dan dapat peringatan juga dari piezo. Di sini kan bisa lihat LED hijau mati, LED merah menyala, dan piezo di sini berbunyi. Oke. Selanjutnya ada sensor ultrasonik. Nah, mungkin ini sudah cukup umum. Sensor ultrasonik ini juga untuk mendeteksi ada benda atau sesuatu yang ada di depan sensor ini. Dia bergantung pada jaraknya. Nah, dapat dilihat di sini eh, jaraknya itu ada di 53. Nah, ketika diatur di sini, dia akan semakin dekat. Nah, di sini kedekatannya ada di 27. Kalau misalkan ini semakin jauh, di sini eh, jaraknya itu 292. Oke, itu untuk sensor ultrasonik. Selanjutnya untuk fotodioda. Nah, fotodioda ini adalah sensor cahaya yang nanti dia dari cahaya itu akan dikonversikan menjadi listrik. Nah, setelah disimulasikan, ketika cahaya cukup tinggi menyinari fotodioda ini, dia akan langsung mengkonversikannya menjadi listrik sehingga LED di sini menyala berwarna merah. Nah, ketika tidak cukup cahaya, LED juga ikut meredup. Dan ketika hanya sedikit cahaya, LED juga nyalanya redup. Kalau nggak ada cahaya, dia mati LED-nya. Nah, di sini yang selanjutnya yang terakhir adalah IR sensor atau infrared sensor. Nah, di sini dibantu dengan alat remote controlnya. Dengan codingannya sebagai berikut. Oke. Nah, ya. Jadi ketika ditekan nomor satu pada remote control, lampu LED di sini menyala. Namun ketika ditekan nomor 2, di sini lampu LED-nya mati dia. Dengan codingannya sebagai berikut, karena di sini sudah diatur ketika ketik dipencet nomor satu, maka eh, akan ditulis high yang berarti akan menyala di pada LED. Dan ketika ditekan angka 2, di sini dengan keterangan low, maka LED-nya akan mati. Mungkin sekian penjelasan dari 10 simulasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih.